Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atlik bil Qur'ani lisani wa a'inni alaihi ma abqaitani fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat yang begitu melimpah yang Allah berikan kepada kita semua, terlepas kita apakah kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur atau sebaliknya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengikuti kajian-kajian yang dipersembahkan oleh tim dari Desa Ciburial ini dalam program Isra Inspirasi Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman agama kepada kita semua dan meringankan di dalam mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat satu tema, yaitu makna al-hasanat di dalam Al-Quran. Tentunya kalau kita berbicara al-hasanat, itu maknanya adalah kebaikan. Ada di dalam ayat yang lain bahwa makna kebaikan itu tidak hanya al-hasanat, pemahamannya. Kita temukan di dalam surah dan ayat yang lain bahwa kebaikan itu adalah al-khair. Kemudian di sisi lain kita temukan juga di dalam Al-Quran bahwa kebaikan itu adalah albir. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan makna kebaikan yang dikonotasikan kepada makna dari al-hasanat. Mengutip di dalam surah 11, surah Hud ayat 114, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimits shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Shadaqallahul azim. Ayat ini sangat dalam sekali maknanya ketika kita mencoba memahami lebih jauh lagi tentang al-hasanat di sini. Kemudian kalau kita memahami atau menerjemahkan wa aqimits shalah, mengutip di dalam tafsir atau terjemah Departemen Agama, wa aqimits shalah, dan dirikanlah salat. Wa aqimits shalah tarafain nahar. Apa maksud daripada tarafain nahar? Jadi awal ayat wa aqimits shalah, dan dirikanlah salat. Salat apa yang harus didirikan? Salat apa yang harus dikerjakan? Mengutip di dalam tafsir Tanwirul Miqbas Ibnu Abbas. Tanwirul Miqbas Ibnu Abbas yang dinamakan dengan wa aqimits shalah tarafain nahar. Yang dimaksud dengan tarafain nahar itu adalah salat zuhur dan asar. Jadi sholat zuhur dan asar, tarafain nahar. Jadi pagi dan petang. Jadi yang dimaksud dengan tarafain nahar, sholat zuhur dan asar. Wa aqimits shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail, dan permulaan
malam. Ya. Masih di dalam tafsir Tanwirul Miqbas Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wa zulafa minal lail itu adalah solat maghrib dan isya. Jadi permulaan malam, solat maghrib dan isya. Nah, lantas di mana solat subuh? Ya. Nah, untuk solat subuh bisa kita fahami surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin as. Wal fajr adalah as-salatus subhi. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, wal fajr adalah salatus subhi. Nah, sehingga dengan kalimat wa aqimis shalah dan dirikanlah salat tarafain nahar, zuhur dan asar, wa zulafa minal lail, dan permulaan malam yaitu maghrib dan isya, kemudian wal fajr, salat fajar yaitu salat as-salatus sub. Ini menjadi dalil bahwa inilah dalil salat 5 waktu. Ini menjadi dalil salat yang 5 waktu. Wa aqimits shalah tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan. Kita mencoba menggarisbawahi innal hasanat, sesungguhnya kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini itu adalah salat 5 waktu. As-salatul khams yang dinamakan innal hasanati. Bagaimana nih kehebatan salat yang 5 waktu? Yudhibnas sayyi'at. Salat yang 5 waktu itu, kebaikan tersebut yudhibnas sayyi'at, bisa menghapuskan dosa-dosa. Dosa kapan? Dosa yang seperti apa? Sebesar apa? Dosa-dosa masa lalu kita. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Mengalami masa-masa jahiliyah, mengalami masa-masa jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari lingkungan yang baik, jauh dari Allah, jauh dari tuntunan yang baik. Oleh karena itu, dengan konsisten melaksanakan sholat, yudhibnas sayyi'at, sholat yang 5 waktu, yudhibnas sayyi'at, bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang besar, yang kecil, yang disengaja ataupun yang tidak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan waktu demi waktu, hari demi hari di bulan Ramadan ini untuk merecovery kembali, memperbaiki, merecovery kembali salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dan ini termasuk oleh-oleh daripada Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW, yaitu salat. Karena mirajnya seorang muslim itu adalah as-salatul mi'rajul mu'minin. Mi'raj ruhaninya seseorang itu adalah ketika melaksanakan salat. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, kita jangan sekali-kali meninggalkan salat. Karena salat ini efeknya luar biasa. Ya. Karena salat ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah sekalian, oleh karena itu, ini menjadi satu catatan bagi kita semua. Apalagi kalau kita misalnya korelasikan secara kontekstual saat ini, atau kita mengutip dari beberapa ayat Al-Quran tentang generasi saat ini. Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang generasi yang dipecundangi. Di dalamnya itu adalah adha'us shalah. Seperti yang dijelaskan di dalam surah Maryam, surah 19 ayat 59. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang setelahmu Muhammad sebuah generasi. Generasi yang jelek, generasi yang dipecundangi. Siapa mereka itu? Di dalam ayat ini Allah memberikan dua
indikasi. Yang pertama adalah adha'us shalah. Generasi setelah Rasulullah SAW adalah generasi yang banyak dipecundangi. Siapa yang dipecundangi dalam ayat ini? Adha'us shalah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang tarkus sholah, tidak pernah sholat sama sekali. Orang yang melalaikan sholat. Yang kedua, wattaba'us syahawat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Syahwat, hawa nafsu, syahwat dan hawa nafsu yang diikuti oleh generasi ini. Syahwat oriented. Orientasi mereka itu hidup, tetapi orientasinya adalah syahwat dan hawa nafsu. Mereka dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Bahkan di dalam ayat lain, ini sebuah catatan bagi kita. Ketika kita mencoba mendalami surah Hud ayat 114 ini tentang al-hasanat, ya, tentang al-hasanat as-salatul khom. Orang-orang yang memiliki karakteristik ria itu dikategorikan orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu Allah dan Allah akan menipu mereka. Siapa mereka? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dikatakan kepada mereka untuk melaksanakan salat, qamu kusala, mereka berdiri tapi dalam keadaan malas. Yang kedua, yang dinamakan karakteristik orang munafik dalam ayat ini adalah yura'un nanas, mereka ingin mendapatkan pujian dari orang lain, dari manusia. Yura'un nanas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'un nanas, mereka yang memiliki kedua karakter ini, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah illa qalila, kecuali ingatnya itu sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mencoba memperbaiki kembali bagaimana hubungan kita dengan Allah melalui jalur sholat ini, karena sholat ini adalah bagian daripada ibadah mahdoh. Sebelum ditutup, saya menyampaikan informasi dari Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, bahwa di Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam ini dalam rangka mempersiapkan sistem penerimaan siswa atau murid baru, kami menerima siswa atau murid baru, santri baru dari kota Bandung, di luar kota Bandung, bahkan dari seluruh Indonesia untuk disekolahkan di tempat kami, dan insya Allah kami menyediakan asrama, ya, di pondokan. Di kami di sini ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kebetulan alhamdulillah saya diamanahi untuk memegang SMP plus Babu Salam. Bagi jamaah Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, jika berkenan untuk menitipkan di pondok kami, dipersilahkan untuk menghubungi kami, gitu ya. Karena di Desa Ciburial ini salah satu fasilitas yang ada di Desa Ciburial ini adalah salah satunya lembaga pendidikan. Ada Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, di dalamnya itu ada SMP plus Babu Salam. Terima kasih. Sadaqallahul adzim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.